Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel Paranormal Hero. Pagi ini kita disambut dengan macet ya, walaupun sudah tidak banjir. Ya, jadi gue ingin berterima kasih dulu ya kepada teman-teman semua yang sudah mampir ke channel gue dan supportnya, thank you banget. Ini gue masih pakai si Supra Bapak ya. Banyak komentar dari teman-teman yang lucu-lucu, yang katanya bebek bisa ngapung lah, terus juga Supra bikin Yamaha ketar-ketir lah, Supra batok ketar lah. Terus lagi ada yang bilang kantor harusnya diliburin tuh kalau misalnya wow, kenapa ngamuk. Oke, kita lanjut dan lain-lain lah, banyak banget. Oh ya, sekarang gue pengen nge-reply komentar dari Bro Andri ya, yang bilang ini Supranya kondisinya gimana segala macem, tolong bikin kontennya bang supaya kita bisa lihat kondisinya gimana. Oke, ini sekarang kondisi masih normal ya, mesin nggak ada suara ngelitik, nggak ada suara berdecit, nggak ada suara kelotok-kelotok, semua masih normal. Nah, nanti gua bakal coba kita ganti oli dan kita tanya abang selnya ya, apakah olinya berbusa atau berubah warna atau bercampur air. Nah, takutnya water hammer atau apa, kita lihat aja guys. Tapi bersyukur sejauh ini belum ada kendala yang berarti lah. Syukur nggak ada kendala sih. Tapi ini sekarang plasternya suka begini guys, error. Hari ini baru ngalamin setelah 2 hari yang lalu ya, bener yang banjir. Sekarang plasternya error. Gimana solusinya? 20. Oke guys, kita udah di bensin pada mogok ya. Ntar gua oke tuh, seperti yang kalian dengar masih normal ya. Kita akan coba nanti ganti oli. Oke, kita berhenti di sini dulu. Oke teman-teman, jadi nih ya, masih ada daun loh, gila. Oh set. Oke, ini dia Supra helmin petarung ya, yang kemarin menerobos banjir. Jadi teman-teman, gue cerita singkat, banjir itu segini ya, teman-teman bisa lihat. Ini kalau berombang-ambing bisa segini ya, tengah plat nomor, di bawah plat nomor persis. Dan kalian udah lihat nih, sampai berembun sebentar ini juga. Jadi sebenarnya airnya tuh memang kerendam sampai sini. Tapi kalau ngayun, joknya tuh bisa sampai segini ya. Kalian udah lihat di part 2. Kalau teman-teman belum nonton, linknya bakal gue cantumin juga di deskripsi ya. Itu ada part 1 dan part 2 nya. Apa ya, karang pohon. Oke, jadi gue cerita sedikit kenapa gue berani menerobos ya. Banyak banget teman-teman komentar yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Kalian baca sendiri komentarnya teman-teman, thank you banget ya, sekali lagi supportnya. Alasannya yang pertama gue kenapa berani nerobos satu motor ini, knalpotnya ya, menurut gue tergolong cukup tinggi karena dia ini blok mesin di situ, knalpot di sini, selisihnya lebih dari setengah jengkal ya. Yang kedua, sistemnya sudah injeksi dan motor ini bukan yang pertama kali nerobos banjir, tapi dalam sejarah gue seumur-umur bawa motor ya, kemanapun tripnya seumur-umur, banjir yang kemarin itu paling parah karena bisa nyentuh ke plat nomor dan ngerendam jok, itu yang paling parah sih. Gue cukup yakin motor ini sanggup nerobos ya, makanya gue penting yakin ya kalau ada pepatahnya, kita yakin dengan perhitungan yang matang kita bisa menerobos. Dan yang teman-teman perlu tahu, itu gue nerobos bukan sengaja ya, bukan sengaja niat bikin konten, bukan sengaja gagah-gagahan, tengil, belagu, merasa hebat, merasa ini, merasa itu, nggak ada. Jadi kemarin memang gue itu berangkatnya udah jauh lebih pagi ya, kita kok ke kantor itu sekitar 30 menit ya, nggak sampai bahkan. Tapi kalau macet ya let's say 40 menit. Gue tuh berangkat lebih dari 1 jam
lebih awal ya, 1 jam 10 menit, let's say 1 jam 10 menit lah lebih awal. Itu udah hampir 2 kali lipat dari waktu estimasi maksimal yang gua perhitungkan. Bisa gua ke kantor tuh 25 menit, 22 menit, 23 menit gitu. Ya gua spare, gua buletin 30 menit lah. Kalau pahit-pahit macet tambah 10 menit, 40 menit. Nah, ini udah hampir kali 2, guys. Lalu nggak expect ya banjirnya sedalam itu, dan cukup parah banjirnya sampai segini ya teman-teman, yang di Pelumpang Semper ya, teman bisa lihat nih udah ngerendam sini. Dan salah satu teman kita komentar businya ada di atas, betul. Jadi di balik lampu ini saringan udara dan businya itu memang agak tinggi ya, jadi bukan kayak Supra biasa di bawah, jadi ini memang agak tinggi. Jadi betul banget tebakannya, bro. Mungkin pernah servis Supra atau jadi user Supra helm ini ya. Terus banjirnya segini ya, gila banget. Nah, bahkan yang di Sunter yang ketika akhirnya motornya mogok itu ngerendam jok gua sepenuhnya, guys. Cuman sayang sekali, sorry banget, gua nggak bisa nengok belakang, gua nggak bisa ngeliat belakang. Nanti next time gua bakal pasang kamera di sini ya, kalau ada mungkin banjir atau mungkin ada badai atau anything else ya, yang gua mungkin bisa jadi second cam, gua akan pasang kamera di sini ya. Tungguin aja, semoga channel gua tambah berkembang sehingga bisa beli kamera di belakang sini ya. Terus selanjutnya, karena gue ngejar waktu, jadi gue beranikan diri untuk menerobos ya, menerobos banjir itu, dan nggak disangka-sangka mogok ya. Oke, kita sambil jalan sambil cerita aja, guys. Nah, ini mesin ya, ini speedometernya masih agak berembun, tapi yang tadi gue bilang flashernya kadang suka error nih. Oh, ini udah normal lagi. Gue nggak tahu kenapa ini benar. Kalau dibilang Supra batok getar, nah ini getarnya luar biasa, patah semua dudukannya di dalam. Saking gua belum sempet, karena kesibukan kerja ya, baru pindah kantor juga dari kerjaan lama, jadi belum lama, jadi gua belum sempet benerin motor. Dan waktu itu kalau teman-teman tahu, gua sempet crash ya, dan ternyata crash itu menyebabkan batoknya pecah. Ini gua kabel tis, nah ini sampai gua lakban karena darurat, guys. Daripada lepas, daripada copot di jalan ya kan, di mana. Dan spare partnya tidak ready ya. Gua cari beberapa tempat yang original itu tidak ready, adanya yang KW ya. Mungkin gua akan beli yang KW atau enggak nunggu yang original. Nah, ini sekarang coba kita starter ya. Ini gua dengerin aja mesinnya. Nah, ini sempat mati tadi, pesan enggak. Makanya ada batang kayu keselip ya, nggak expect bisa ada batang kayu nyelip di sini. Panas lagi knalpotnya. Astaga, apa ini nyangkut? Oh, set. Apa ini? Ah, plastik anjir. Motor masih lancar ya, masih lancar. Cuman memang ada sedikit banget pagi ini barusan itu kayak ada kereng ya, tipis lah. Gue bisa bilang tipis, tapi sebenarnya nggak masalah karena itu bukan suatu isu. Cuman tetap ya, gue tidak meremehkan dan gue tidak gagah-gagahan sombong berkata santai aja, nggak usah ganti oli dan lain-lain. Enggak, guys. Ini hari ini ekspektasi gue mau ganti oli ya. Tapi kalau pagi ini penuh selnya, ya udah nanti sore aja. Yang jelas gue hari ini bakal ganti oli. Nantikan aja di vlog part berikutnya, supaya ini vlog lebih terstruktur ya. Gue pikir nanti ini adalah part 3-nya, jadi kelanjutan dari 2 part menerobos banjir yang luar biasa ya.